Selama ini banyak rekan dosen yang udah kerja keras, ngajar penuh, meneliti sampai lembur, mengabdi tanpa banyak sorotan, tapi pertanyaannya itu selalu aja sama. Apakah semua kerja itu benar-benar tercatat, dinilai, dan berdampak pada karir? Jawaban negara akhirnya datang lewat Permendiktisayangtek nomor 52 tahun 2025, dan ini menjadi pengaruh besar terhadap keberlanjutan karir dosen yang masih abu-abu gini. Awal tahun dengan kabar baik gini, cocok banget buat kita bahas lebih dalam lagi. Cuma sebelum lanjut, buat rekan dosen yang masih belum support channel ini, bisa banget untuk support dengan cukup subscribe biar gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Oke, kita lanjut. Pengelolaan kinerja dosen 3 pilar wajib Permendiktisayangtek 52 tahun 2025. Ini bukan cuma aturan baru ya rekan dosen. Jadi didesain ulang total cara negara mengelola kinerja, karir, dan juga promosi dosen. Kita mulai dari fondasinya dulu. Nggak ada karir yang sehat tanpa sistem kinerja yang jelas. Oke, di Permendiktisayangtek nomor 52 tahun 2025 resmi ditandatangani di tanggal 23 Desember 2025 silam oleh Mendiktisayangtek Brian Yudiarto dan berlaku efektif mulai per Januari tahun 2026 ini. Regulasi ini menyatukan kembali identitas dosen dalam 4 kompetensi utama, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, yang semua itu diwujudkan dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Pengelolaan kinerja dosen kini berdiri atas 3 pilar wajib. Pilar pertama itu penetapan indikator kinerja. Menteri menetapkan indikator nasional berdasarkan jenjang jabatan yang ngebuat rekan dosen nggak lagi dipukul rata, tapi dilihat sebagai pendidik, peneliti, dan juga pembelajar sepanjang hayat. Perguruan tinggi diberi ruang menambahkan indikator lokal sesuai dengan visi institusi. Pilar kedua, pembinaan kinerja. Kalau rekan dosen belum mencapai standar, negara nggak langsung menghukum. Perguruan tinggi wajib menyediakan workshop, mentoring, dan pendampingan agar dosen tuh mampu memenuhi beban minimal 12 SKS dan Tridharma secara utuh. Pilar ketiga, penilaian kinerja. Ini dilakukan setiap tahunnya ya rekan dosen, lewat sister, dan juga hasilnya nanti jadi dasar utama promosi jabatan serta pemberian tunjangan. Artinya jelas nih, kinerja bukan lagi asumsi, tapi justru data yang tercatat dan diverifikasi. Kalau kinerja udah terukur, terus langkah berikutnya adalah memastikan karir dosen benar-benar terencana. Rencana pengembangan karir dosen dari reaktif ke strategis. Rekan dosen kalau masih ingat, selama ini banyak rekan dosen tuh udah bergerak tanpa peta karir yang jelas. Ada kayak begitu? Nah, kalau iya, Permendiktisayangtek nomor 52 tahun 2025 ini mewajibkan perguruan tinggi menyusun rencana pengembangan karir dosen secara berkelanjutan. Ini bukan formalitas belaka. Jadi setiap dosen yang diarahkan memiliki target yang konkret. Bisa kita cek nih, capaian angka kredit, strategi publikasi ilmiahnya, sertifikasi berbasis portofolio, bukan ujian tulis. Bahkan bagi profesor sendiri, regulasi ini menegaskan satu hal penting. Jabatan tertinggi itu bukan titik berhenti. Jadi, profesor wajib terus mengembangkan keilmuan lewat Tridharma, bukan cuma memegang gelar kehormatan aja. Semua proses ini terintegrasi penuh di sister yang memungkinkan beberapa hal ini, yaitu pemantauan BKD secara real time, kesiapan promosi jabatan, deteksi dini stagnasi karir. Nah, dengan sistem ini, rekan dosen nggak lagi kaget waktu mau naik jabatan, karena ya seluruh progres udah terekam sejak awal. Tapi, karir rekan dosen nggak cuma soal pengembangan diri aja, ada juga soal penugasannya. Penugasan dosen, fleksibilitas baru, tanggung jawab tetap dijaga. Rekan dosen, hari ini nggak cuma bekerja di satu ruang. Loh, ada apa lagi nih? Ya, Permendiktisayangtek nomor 52 tahun 2025 ngebuka fleksibilitas baru dalam penugasan dosen, khususnya itu bagi dosen PNS. Jadi, rekan dosen PNS boleh memimpin perguruan tinggi swasta dengan masa tugas maksimal di 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali dengan catatan PTS atau jabatan yang berbeda. Untuk beban kerja di luar perguruan tinggi, bisa diperhatikan ini. Dosen PNS dapat menjalankan tugas setara dengan 9 SKS. Dosen non-PNS minimal 3 SKS. Tapi fleksibilitas ini nggak lepas kontrol ya, jadi tetap penugasan eksternal wajib pendapatan persetujuan rektor dan jabatan strategis harus lewat Kemendiktisayangtek. Pesan jelasnya, negara ngebuka ruang kontribusi lebih luas lagi tanpa mengorbankan akuntabilitas dan mutu pendidikan tinggi. Dan ketika kinerja, karir, dan penugasan udah tertata, nah muncullah sistem promosi baru. Apa nih? Sistem promosi dosen 3 jalur strategis era 2026. Oke, mulai dari tahun 2026 ini, promosi dosen nggak lagi satu pintu, karena Permendiktisayangtek nomor 52 tahun 2025 udah ngerancang 3 jalur promosi strategis. Kita bahas satu-satu. Pertama, jalur promosi reguler. Di jalur ini, ada beberapa syarat utama yang bisa rekan dosen sesuaikan, mulai dari angka kredit kumulatif, proporsi penelitian 35-45%, dan minimal 1 publikasi ilmiah. Proses verifikasi dilakukan oleh LL Dikti dengan target waktu kurang lebih 30 hari. Nah, di tahun 2026,
lektor ditargetkan mencapai 450 AK sebagai standar baru produktivitas. Kedua, jalur promosi loncat jabatan. Nah, ini dikhususkan bagi rekan dosen dengan pencapaian luar biasa. Naik 2 jenjang sekaligus, misalnya aja dari asisten ahli ke lektor kepala. Prosesnya itu lebih ketat lewat verifikasi dirjen, tapi menjadi jalur akselerasi bagi dosen dengan dampak keilmuan signifikan. Ketiga, jalur promosi penyesuaian. Ini ditujukan untuk dosen dengan kualifikasi luar negeri. Misalnya nih, associate professor disetarakan sebagai lektor. Usulan yang diajukan oleh perguruan tinggi ke dirjen pada tahun 2026 diarahkan untuk dosen diaspora agar bisa segera berkontribusi di dalam negeri. Di sini 3 jalur yang udah dijelasin tadi negasin satu prinsip, yaitu promosi bukan soal lama pengabdi, tapi nilai dan dampak yang dihasilkan. Jadi, untuk skop karir dosen di pembaruan Permendiktismentek nomor 52 tahun 2025 ini bukan lagi sekedar regulasi administratif. Justru ini jadi peta jalan baru, kinerja yang terukur, karir yang terencana, dan promosi yang adil. Kalau rekan dosen ingin lebih mendalam lagi ngebahas soal pembaruan Permendiktismentek nomor 52 tahun 2025 ini, di skop yang lain bisa tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.